Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sesuai dengan live saya kemarin ya, bagaimana saya mengatakan ada keraguan saya tentang video yang beredar, yaitu diduga Pak Karni Ilyas menyatakan sebuah pernyataan yang cukup mengherankan dan mengejutkan bagi kita. Jujur sahabat, sejak saya live itu banyak sekali serangan datang kepada saya ya, cukup luar biasa sekali. Ya, saya pun baru tahu juga ternyata serangan dari dalam itu jauh lebih berat dibanding ketika kita melakukan sebuah serangan keluar sahabat. Ternyata saya baru sadar juga, wah begitu luar biasa serangannya sahabat. Dan jujur saya belum mencabut ya apa yang saya katakan, karena ini analisa saya saja. Ini analisa saya saja sahabat. Saya pun bisa salah. Saya katakan dalam live itu, saya pun bisa salah sahabat menganalisa, karena saya ini manusia ya, saya bisa salah. Dan satu lagi, saya tidak pernah saya katakan saya menyudutkan kekristenan atau menjelek-jelekkan kekristenan. Bahkan saya tidak pernah menjadi mata-mata bagi muslim untuk menghancurkan Kristen dari dalam. Tidak ada begitu sahabat, saya tidak pernah punya niat begitu ya. Subscriber saya ini banyak keluarga dan teman-teman saya, bahkan ada yang muslim juga, bahkan ada yang sudah bertobat gitu ya, yang kenal Tuhan Yesus, dan mereka tahu saya siapa sahabat. Jadi saya tidak pernah punya niat untuk menghancurkan kekristenan dari dalam gitu. Nah, ini adalah bentuk kasih saya. Kenapa saya ungkapkan ini di publik? Karena video yang diduga Pak Karni tersebut beredar dengan cukup luas sahabat, cukup luas. Dan itu diedarkan secara publik ya. Dan saya pun sudah berkali-kali juga saya chat gitu ya, apakah itu sudah dianalisa terlebih dahulu. Mungkin ada chat-chat saya itu yang tidak masuk ya, mungkin karena peraturan komunitas YouTube. Karena kita tahu sahabat, chat di YouTube ini sekarang banyak yang kadang-kadang tidak ditampilkan, dianggap melanggar komunitas gitu ya. Ya, tetapi itulah usaha saya sahabat untuk menyampaikan hal tersebut. Oke sahabat yang terkasih, kita lihat ya bagaimana perbandingan. Nah, saya mengulang lagi menganalisa, semoga video ini tidak kena strike sahabat, karena saya mencuplik video dari Pak Karni di ILC ya, karena memang ini agak rawan hak cipta sahabat, jadi agak berisiko. Nah, kalau di strike pun tiba-tiba hilang video ini, harap maklum sahabat, berarti itu sudah dihapus oleh YouTube karena pelanggaran hak cipta. Oke sahabat, kita lihat bagaimana analisa dari dua perbandingan video yang kita boleh tonton bersama. Yuk. Pak Karni mungkin mau tambahkan tadi. Jadi, iya Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau pemerintah pastinya akan enggan untuk masuk ke ranah yang sensitif seperti ini Pak. Pemerintah pasti akan takut Pak untuk masuk ke ranah yang sensitif seperti ini. Nah, itulah suara yang beredar yang diduga Bapak Karni Ilyas sahabat. Video ini banyak sekali ya beredar. Sekarang kita melihat bagaimana suara Pak Karni di ILC. Yuk kita lihat. Peristiwa sebenarnya. Ada peristiwa Pelumpang, ada rentetan dari kasusnya Mario. Kota Pandoranya benar-benar terbuka habis. Nah, itulah suara Pak Karni yang sering kita lihat di TV One atau di media-media televisi ya. Sekarang kita bandingkan lagi sahabat, kita cek lagi ya bagaimana suara Pak Karni di video beredar. Kita tidak siap untuk dibenci, sedangkan mereka pejabat-pejabat ini butuh dukungan suara dari ormas-ormas Islam. Karena itu Pak, hikmatnya Pak, pemimpinnya nggak punya hikmat Pak. Hikmatnya dari amat Pak. Yang penting sekarang ini rakyat Indonesia saja berpikir secara mandiri. Nah, kalau saya mendengar di sini sahabat, suara yang diduga Pak Karni jauh lebih muda gitu suaranya. Nah, dengar lagi sahabat. Sampai-sampai ada transaksi 300 triliun di Departemen Keuangan yang disebutkan oleh Menko Polhukam
vibranya, intonasinya, nada-nadanya, bentuk-bentuk seraknya, suara hidungnya, menurut saya itu cukup jauh berbeda loh sahabat. Benaran, lihat lagi. MD dan juga harta kekayaan bapaknya yang disebut sampai 500 miliar. Tadi ya Departemen Keuangan 3. Nah, kita lihat ini suaranya itu jauh lebih tua ya, lebih kakek gitu suaranya sahabat. Kita dengar lagi video yang beredar sahabat, bagaimana? Menentukan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik. Seperti itu. Iya. Makanya Nah, sahabat merasakan nggak ada perbedaan yang cukup signifikan ya? Transaksi yang terjadi dalam berapa tahun. Dan di dunia hukum juga ada yang menarik adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Partai Prima, tapi ada amar putusannya. Kita mendengar tempo nada bicaranya itu sahabat berbeda cukup jauh memang sahabat. Memang cukup jauh sih. Dengar lagi. seperti ini Pak untuk Berikan pencerahan berawal dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Cukup jauh kan? Yuk kita bandingkan lagi sahabat. Bandingkan lagi biar jelas. Kemudian membuat heboh, yaitu menunda bersih. Nah, coba lagi kita bandingkan lagi sahabat. Coba lagi, yuk dengar lagi. Jadi umat Islam ini saya lihat itu dicekok. Mungkin banyak doktrin-doktrin yang tidak baik. Ya, saya sebagai manusia bisa saja salah. Bisa saja saya salah sahabat. Bisa saja yang di channel yang beredar itu memang benaran Pak Karni. Dan bisa saja salah. Ini analisa saya saja. Kalau saya menganalisa ini perbedaan yang cukup jauh. Saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan Kristen, sahabat, tidak sama sekali. Ini tanda bentuk kasih saya. Karena ini video beredar luar biasa sahabat. Banyak sekali. Ini beredar loh. Cukup luar biasa. Kita tahu Pak Karni ini adalah seorang tokoh yang sangat dihormati ya di ranah Minang. Bahkan gelar beliau ini adalah Datuk, atau kami menyebutnya Datua gitu ya. Jadi benar-benar dihormati. Saya nggak tahu, mungkin ada orang yang memanfaatkan ini. Saya tidak menuduh bahwa ini perbuatan orang Kristen, bukan. Bisa jadi ini penyusup dari seberang sahabat, dengan bertujuan untuk memberangus semua channel-channel Kristen. Saya menduga sih target mereka adalah channel-channel besar, supaya kita upload balik video ini ya, sehingga mereka menggunakan cara-cara begitu, ada penyamaran atau penyusupan sebagai Pak Karni. Mungkin saja Pak Paul Jang dan rekan-rekan yang ada di channel tersebut tidak tahu sahabat. Nah, tidak tahu ya, tetapi inilah yang terjadi. Nah, saya takutnya Pak Karni suatu saat, kita nggak tahu, ini karena bulan Ramadan mungkin beliau belum bereaksi ya. Tapi kita tunggu nanti setelah bulan Ramadan, setelah hari raya, reaksi daripada Pak Karni. Kalau saya menduga sih bisa saja nanti suatu saat Pak Karni menuntut semua channel-channel yang mengedarkan video palsu beliau dengan alasan melanggar Undang-Undang 310 ayat 1, pencemaran nama baik sahabat, atau merusak kehormatan, atau melanggar Undang-Undang ITE begitu. Saya sih menduga ini memang penyusup ya, sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk memberangus semua channel-channel Kristuber karena banyaknya orang murtad sahabat. Ya, kita tahu ganasnya internet sekarang ini sudah sangat mudah sekali orang mengenal sebuah kebenaran sahabat dengan cara tersembunyi-tersembunyi. Jadi sangat berbahaya bagi mereka ya, sehingga cara-cara begini mereka lakukan untuk menjatuhkan channel-channel Kristuber. Tapi yang kena malah kebanyakan channel-channel kecil ya, saya lihat
channel besar malah nggak ada yang kena. Oke sahabat, Tuhan Yesus. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya katakan saya bisa saja salah gitu ya. Kenapa video ini saya publikkan? Karena video yang beredar sudah publik sahabat, dan beredarnya cukup luas, bukan hanya di YouTube tetapi di media-media sosial lainnya beredar cukup luas sahabat. Ya tapi itu semua tergantung Bapak Ibu Saudara dan sahabat. Saya tidak ada mau menjelekkan Kristen, tidak ada niat saya mau merongrong Kristen, tidak ada sahabat. Semua ini untuk kebaikan, pemberitaan kabar baik. Karena di dalam kekristenan setahu saya iya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada istilah takiyah atau berpura-pura. Dan saya juga tidak menuduh channel-channel Kristen itu pura-pura atau bertakiyah, tidak sahabat. Atau saya menuduh itu adalah penyamaran Kristen, tidak. Bisa saja penyusup dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan dan tidak menyukai pemberitaan kabar baik ini. Bisa saja dari mereka sendiri sahabat. Dan mereka lakukan supaya kita melakukan sebuah kesalahan. Mungkin sahabat tahu ya, saya pun terus belajar ya sahabat. Memang saya bukanlah seorang Kristen dari lahir ya. Wajar saya pasti salah sahabat, dan saudara-saudara yang memang banyak berdoa buat saya yang terlahir sebagai Kristen sudah pasti jauh lebih mengerti tentang Alkitab, jauh lebih paham tentang kekristenan gitu sahabat. Saya tidak ada niat untuk mau menggurui ya, saya tidak merasa juga lebih pintar gitu ya. Saya ini hanya seorang hamba saudaraku yang terpanggil menjadi seorang hamba Kristus, menjadi seorang pelayan gitu. Jadi saya tetap belajar buat sahabat-sahabat yang lahir dari Kristen, paham tentang Alkitab dan tentang kekristenan. Ya memang benar, saya tidak perlu mengajari saudara karena saya adalah orang yang baru di kekristenan sahabat. Itu memang benar, saya tidak perlu mengajari saudara karena saya orang baru. Saya yang seharusnya belajar ya. Buat saudara yang terkasih semua, saya sebenarnya yang harus belajar karena saya adalah hasil doa Bapak Ibu Saudara selama ini supaya saya boleh kenal Tuhan Yesus. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.